guys, kami dari mahasiswa Universitas Umpama Mandiri sedang berkunjung ke Optik Sejahtera Depok di Jalan Siliwangi. Kalian butuh kacamata? Iya. Yang minus? Iya. Yang banyak? Iya. Buat baca? Iya. Ayo ikutin kita terus, guys. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Puspitasari dan ini teman saya Alif Aulia, kami dari Universitas Nusa Mandiri. Bapak, saya ingin bertanya, yang pertama, sudah berapa lama usaha optik ini berdiri? Pertama saya terima kasih kepada teman-teman dari Universitas Nusa Mandiri ya. Nah, sekarang cerita. Saya usaha optik itu ininya panjang prosesnya ya. Nah, dulu saya karyawan optik, terus saya jual kacamata keliling itu dari tahun 2012. Keliling nih pakai sepeda ontel, bukan motor ya, sepeda ontel. Pernah ada yang lihat YouTube saya? Enggak saya. Nah, itu saya sepeda ontel itu lama itu, bahkan saya bisa melayani itu sampai di Binong Bogor. Itu sebelum saya buka toko ya. Nah, meskipun waktu itu dengan segala keterbatasan ya, itu saya sudah menggerakkan anak itu. Jadi saya dagang keliling pakai sepeda ontel. Ini saya sudah berani menggratiskan kacamata buat anak yatim Depok. Hanya saya batasi waktu itu. Misalnya sebulan kalau nggak salah 3 aja. Jadi kalau ada yang daftar 4, berarti yang 1 itu bulan depan. Ini itu dimulai tahun 2012 ya. Tapi kalau toko ini ya, ini sekitar 6 tahun yang lalu, jadi tahun 2020 ini kurang. Dan toko kami ini resmi ada izinnya ya. Izin untuk optik itu ada 2 ya. Satu, izin tenaga ahlinya, namanya RO tenaga ahlinya. Izin praktek ya, jadi harus ada izin praktek tenaga ahli. Kedua, izin operasional optiknya, jadi ada 2 hal yang berbeda. Izin tenaga ahli yang bertanggung jawab, lalu izin operasional optiknya. Ini izin saya ini keluar dari tahun 2020, itu udah hampir 6 tahun. Baik, yang pertanyaan yang kedua, apa yang melatar belakangi Bapak membuka usaha optik ini? Nah, salah satu yang melatar belakangi karena memang saya dulu karyawan optik ya, terus melihat kalau orang dagang itu melihat pasar. Kayak ke depan ini orang yang perlu kacamata banyak nih. Nah, sekarang itu kan gampang diakses ya, informasi tanya Google. Berapa ke depan ini separuh penduduk dunia ini akan menggunakan kacamata. Terkait dengan perkembangan zaman ya, dengan teknologi ini. Kan kacamata ini kebutuhannya satu tuh terkait dengan keturunan, jadi orang yang tuanya berkacamata ini anaknya berpeluang besar berkacamata. Kedua, dengan teknologi pola hidup sekarang, pertama zaman orang sebagai pegang HP ya, laptop, TV, nah ini mengaruh ke kita ya, sehingga diperlukan kacamata. Kacamata itu secara undang-undangnya, secara undang-undang aturan ini salah satu alat kesehatan ya. Jadi kacamata itu sebenarnya secara undang-undang ini salah satu alat kesehatan. Kenapa? Karena memang ini secara resmi harus pakai periksa ya kan, secara tenaga ahli. Ini kalau kacamata optik ya, bukan kacamata yang dijual di toko-toko bebas ya. Nah, ini secara umum. Karena kenapa saya jual kacamata? Ini karena kacamata ini memang untuk saat ini ya, saya dulu itu salah satu kebutuhan masyarakat. Terus pasarnya ada. Itu mungkin yang dia melatar belakangi kenapa saya usaha optik. Baik, lalu selanjutnya siapa target pelanggan dari optik ini? Nah, kalau target pelanggan ini
ini ya sebetulnya salah satu target ya, ini pelajar dan mahasiswa, salah satu target ya. Kalau secara umum seluruh masyarakat, ya secara umum ya, jadi seluruh masyarakat akan menjadi target pemasaran optik sejahtera. Tapi potensial pengguna pembeli kacamata yang potensial pelajar dan mahasiswa. Kenapa? Karena pelajar dan mahasiswa ya interaksi ke gadget ini sangat tinggi, ya kan? Dan ini perlu alat supaya matanya terproteksi, ya, terproteksi dari radiasi. Dan ini bisa googling ya, bisa googling. Misalnya kata kuncinya gini, fungsi kacamata anti radiasi. Nah, nanti ada banyak penjelasan tuh di YouTube tuh yang dijelaskan para ahli ya. Para ahli ada yang bisa di googling. Tapi kalau secara umum pangsa pasarnya itu umum ya. Nah, saya punya pangsa pasar spesifik ya. Satu nih, ini saya punya program guru di sini gratis kacamata baca. Guru Depok nih, jumlahnya buat. Nah, jadi saya punya, memang saya pilah-pilah nanti ya memang. Nah, guru ini gratis kacamata baca atau kacamata gelas. Terus kalau anak yatim ya, ini gratis kacamata sesuai hasil periksa. Boleh bawa resep dokter, boleh periksa di sini, boleh pilih frame. Jadi kayak customer biasa. Seperti saya melayani customer berbayar, full gratis. Nah, syaratnya itu usia maksimal 17 tahun, punya kakak Depok dan nanti daftar. Terus untuk saat ini ya, saat ini kami punya program menggratiskan kacamata hitam buat jamaah haji Kota Depok. Nah, ini yang kesini, ini udah hampir 300 kacamata Depok. Jadi kalau itu secara umum ya boleh tekan semua masyarakat menjadi target. Hanya ada yang beda tadi ya, pelajar mahasiswa, guru. Lalu selanjutnya, bagaimana peluang usaha optik di daerah ini menurut Bapak? Oh, peluang di Depok itu sangat besar. Pertama kan Depok itu terkenal dengan kampus-kampus terkenal di Indonesia ya, kan? Artinya kampus-kampus di Indonesia itu baik negeri maupun swasta. Saya nggak sebut nama. Ini kan posisinya ada di Depok, yang mahasiswa puluhan ribu, ya. Jadi ini salah satu potensi besar gitu. Karena itu Depok ini penduduknya lebih kurang ada 2 juta lebih lah penduduknya aja. Mahasiswanya puluhan ribu. Ini kan potensi. Jadi potensi pasar kacamata di Depok itu sangat besar. Apa aja sih keunggulan optik ini dibandingkan dengan optik lain? Nah, keunggulan optik saya memang beda dengan salah satu nih. Satu tadi yang saya banyak program sosial, nah, ya, anak yatim, guru, jamaah haji, dan ke depan ini saya sepertinya ojol. Dan ojol saya pernah ya, ini saya dalam benak pikiran saya gratisin para ketua DKM nanti doain masjid atau musola. Betul ada banyak ini saya pilah-pilah ya. Terus periksa dengan komputer ya. Ini komputer yang namanya autoref. Jadi terus saya punya tenaga ahli RO. Nah, RO saya itu juga dari ilmu yang tinggi dia S2 ya. Dia juga dosen ya. Jadi RO saya itu dosen di beberapa perguruan tinggi dia. Tenaga ahli saya ya. Jadi keunggulan saya itu bedanya itu ya. Optik sejahtera punya beberapa program sosial ya, program sosial. Alat periksanya modern, Menurut saya lengkap dan saya menjadi salah satu agen resmi lensa papan atas JES. Jadi saya salah satu agen resmi JES itu lensa branded ya, di Indonesia lensa grade-nya atas nih, papan atasnya. Selanjutnya Pak, pertanyaannya produk dan layanan apa saja yang tersedia di optik ini? Produknya ya, standar nih, periksa gratis dengan komputer dan manual. Jadi setiap customer ini kita periksa 2 kali nih ya. Pertama nih, kita periksa dengan komputer. Kedua, periksa manual. Kedua, kami melayani resep dokter. Jadi kalau customer bawa ke sini dokter itu bagi saya sebagai bagi saya sebagai pengusaha optik itu sangat membantu. Jadi kalau saya melayani resep dokter, jadi kalau ada customer bawa resep dokter itu sangat membantu saya ya sebagai pengusaha optik. Karena saya tinggal membuat ukuran lensa sesuai dengan resep yang dibawa oleh pasien tadi. Terus bisa servis kacamata kadang-kadang gini, tiba-tiba pecah ya kan, ya
kita melayani servis. Terus kami menyediakan berbagai merek frame sama lensa. Mungkin saja stok frame saya mungkin lebih dari 500, modelnya insya Allah lumayan banyak lah, termasuk model-model yang up to date, model terkini. Pilihan lensanya banyak juga. Lensa itu kan terkait dengan merek ya, dengan merek, terkait dengan fitur. Nah, di Optik Sejahtera ini pilihan lensa juga lengkap dari yang harga ekonomis sampai yang premium. Dan kami menggaransi kacamata yang saya jual sampai kenyamanan. Jadi kalau beli kacamata di Optik Sejahtera nggak nyaman, saya garansi saya ganti, nggak perlu bayar lagi. Nah, garansi saya nih. Jadi kalau beli kacamata di Optik Sejahtera nggak nyaman, ini saya garansi bisa saya ganti sampai nyaman. Selanjutnya pertanyaannya, biasanya Bapak mendapatkan stok kacamata atau lensa dari mana? Nah gini, ada dua. Kalau untuk frame, menurut saya kita ada suppliernya ya. Jadi di Indonesia ini banyak pabrik-pabrik lensa, ya, pabrik lensa. Nah, pabrik lensa itu punya marketing dia. Nah, saya dapat lensa ini dari supplier, tergantung mereknya ya. Kan lensa itu ada mereknya nanti ya. Jadi tergantung merek yang di. Maka kacamata ini dengan ukuran yang sama ya. Ukuran sama ini saya -2 nih. Ini varian harganya bisa lebih dari 50 varian harganya ya, dari ekonomis sampai yang premium. Jadi mau mulai harga berapa gitu, banyak sekali lah. Ya saya malah lebih dari 10 lah ya varian harganya, dari dengan ukuran yang sama itu varian harga gitu. Karena ini terkait dengan tipe lensanya sama merek lensanya gitu. Kalau barangnya semua ada suppliernya, jadi frame ada suppliernya, lensa ada suppliernya gitu. Apalagi? Selanjutnya, bagaimana Bapak mempromosikan usaha optik ini? Nah, mungkin saya mempromosikan ini, alhamdulillah mungkin dominan yang mempromosikan optik saya ini customer saya. Nah, jadi dominan yang mempromosikan optik saya ini customer saya. Bagaimana caranya? Dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau kan ada rumusnya, ya, kan? Kalau kita dagang, kalau pelayanan kita buruk, dia akan cerita ke 10 orang ya. Tapi pelayanan kita baik, sebelah kita sama. Tapi di sini, katakanlah sekarang saya cerita tentang program haji ya, kan? Nah, program haji yang jamaah itu kan punya grup WA itu banyak. Satu jamaah itu kalau nggak salah punya sampai 3 grup WA nih, ya. Nah, yang sudah kesini dari sini ya, sudah ambil gratis, dia pada cerita. Oh benar disuruh. Karena saya itu paling banyak terima pertanyaan apa benar, ya, baik yatim, guru, jamaah haji itu pertama biasa itu nanya tim apa benar, karena khawatir hoax masalahnya. Apa benar sudah memberikan kacamata gratis? Kebetulan saya punya link bukan saya sering dilibat media ya, ini media besar, Republika, Merdeka, Pos Kota itu yang nasional ya. Nomor dia lebih banyak ini, linknya saya kumpul itu. Jadi tak kalau ada yang ragu, intasar nih, ya kan? Kan nggak mungkin saya dilibat media besar, kan? Selanjutnya, kendala apa yang sering dihadapi dalam menjalankan usaha ini? Nah, kendalanya gini, karena saya tuh sering undang customer dalam persamaan itu banyak, ya. Ini memang salah satu kendala, ruangan saya ini sebetulnya kurang luas. Jadi kalau saya tuh ada 6 customer ya barengan. Ini maka kenapa ini mbak minta kesini pagi ya, supaya tidak bersamaan dengan customer saya ya. Mbaknya kan berenam nih, nanti ada customer saya datang tiba-tiba berempat barengan nih. Ini kan penuh nih. Jadi salah satu kendala saya ini ruang space-nya ini kurang luas dibandingkan dengan jumlah customer saya. Karena punya database customer saya itu lebih kurang ada 5.000 ya. Jadi orang usaha itu gini, salah satu modalnya itu database customer sebelum usaha apapun ya. Nah, saya punya database customer itu lebih kurang 5.000 database. Pertanyaan selanjutnya yaitu rencana Bapak untuk usaha optik ini ke depan bagaimana? Nah, concern saya, ini saya ingin buka cabang di beberapa kota dengan pola yang sama. Jadi salah satu kebahagiaan saya usaha optik ini, saya bisa membantu banyak orang, bukan ribuan. Ya. Jadi usaha saya nggak besar ya, hanya mbak ini sendiri nggak besar.
tapi saya bisa membantu anak yatim tuh, kalau nggak salah dari database saya kan sekitar 500-an lagi. Ya. Guru tuh ribuan. Nah, yang perdana ini jemaah haji, dan jemaah haji akan menjadi program unggulan saya nantinya, rutin per tahun, itu per tahun, karena responnya sangat bagus. Nah, jadi itu saya rencana saya ke depan Pak ya, saya ingin buka cabang itu di beberapa kota supaya bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Jadi usaha itu bukan murni ini ya, bukan murni nyari profit, tapi bagaimana saya itu bermanfaat untuk sesama. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih sebelumnya. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Masih juga buat bapaknya, maaf kalau ada kesalahan kata. Sama-sama.